Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini, hingga detik ini kita semua masih diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat terutama di masjid Indonesia ini untuk para jamaah salat isya dari Rasulullah. Salawat serta salam kita bacakan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah karena berkat beliau kita menjadi manusia yang beradab dan insyaallah kita akan dapat dan menerima syafaat beliau di akhir nanti. Amin. Amin ya Allah. Baik, karena waktu juga karena bapak-bapak udah malam, udah larut. Yang disampaikan tadi sama Pak Ketua Pasulis di ibadah sholat isya tadi, yang mana kita berkumpul di sini yaitu untuk tahadus bil hikmah, ya taknia, yang mana pada tadi pagi alhamdulillah telah berlangsung akad nikah adik saya, yaitu di hari Jumat tanggal 8 November 2024 tepat pukul 9 sampai dengan 9.30 di KUA Cibinong Bogor. Yang mempelainya itu adalah adik kami, yaitu Hilya Mahindra Tomo, yang biasa kalau di tempat kita disebut Bang Indra, atau bahkan di teman-teman kita ini bilang Ucok ya. Yaitu beliau itu adalah putra kedua dari Bapak Ilya Bambang Wijayana dan Ibu Tri Chandra Kasih. Alhamdulillah sudah resmi dengan nomor sunting yang sekarang sudah jadi istrinya, yang bernama Miranti Gutama. Alhamdulillah putri pertama dari Bapak Gutama. Alhamdulillah beliau hadir di sebelah Bang Indra dan Ibu Olis, ya. Alhamdulillah akad nikah sudah berlangsung dan alhamdulillah juga sudah sah tadi di hadapan KUA. Maksud dan tujuannya dikumpul di sini yaitu kita pengen bersyukur, yaitu tasyakur. Insya Allah nanti langsung aja mungkin sedikit sambutan dari mewakili keluarga dari Pak Bambang, ya, terus sedikit tausiah sekaligus doa aja biar langsung semuanya ringkas dan padat dan waktunya juga tidak bertele-tele. Mungkin dari saya sebagai pembuka sekian, dan langsung kita serahkan ke ketua kita Pak Ustadz Donald. Bapak silakan atas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab in istata'tum al-ba'a falyatajawwaz ila akhiril hadis. Jamaah yang berbahagia, pertama izinkan saya
mewakili keluarga Besan, Bapak Gautama dan Bapak Ilya Bambang, sahabat kita, tetangga kita, Pak Bambang, dalam sebuah hajat yaitu tahadduh bin ni'mah, yaitu tasyakuran atas sudah berlangsungnya akdun nikah. Saya kenanya Indra saja, Ananda Indra dengan lupa lagi namanya, Miranti Gautama, pada pukul saya ralat 9.45 di kantor urusan agama Cibinong pada hari Jumat hari ini 8 November 2024. Yang pertama-tama saya ulangi lagi, tadi di depan penghulu saya diberikan waktu untuk tausiah sedikit untuk mengingatkan anak saya anggap anak karena sebaya dengan usia anak-anak kita juga, bahwa Rasulullah menyampaikan, wahai para pemuda, menikahlah kamu apabila sudah mampu. Karena apa? Yang jelas itu dapat mencegah nafsu, ya, mengendalikan, kemudian juga itu akan menjadi sunnah Rasulullah. Hadirin berbahagia, khusus kepada Ananda Indra dari Ka'ab bin Malik, dan juga hadisnya mirip redaksinya dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi bahwa redaksi hadisnya berbunyi, idza tazawwajal 'abdu, apabila telah menikah seorang hamba, faqadis takmala, sesungguhnya dia telah menyempurnakan, faqadis takmala nisfaddin, separuh agamanya. Kemudian hadis tersebut ditutup dengan bahwa separuhnya lagi adalah dia harus melaksanakan falyattaqillaha, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah fin nisfil baqi, untuk yang separuhnya lagi. Menyambung tausiah tadi di KUA kepada Ananda, karena kita khususkan kepada beliau dan umumnya untuk kita, bahwa ketika seorang hamba Allah telah ditakdirkan untuk menikah, dijodohkan oleh Allah untuk menikah, seorang wanita, sesungguhnya Indra maupun kita yang sudah menikah sudah menyelesaikan separuh kewajiban agama kita. Kemudian yang separuhnya lagi adalah bertakwalah kepada Allah. Hadirin berbahagia, siapapun kita manusia itu dikendalikan oleh dua nafsu, nafsu perut kita dan nafsu di bawah perut kita. Pak Anton, benar nggak kira-kira begitu? Ya. Dari dua nafsu inilah manusia digambarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dua ekor serigala yang lapar, saya ulangi lagi, dua ekor serigala yang lapar ketika dilepas di dalam kandang atau di dalam apa kira-kira, sebuah tempat pengembangbiakan, katakan hewan ternak, kambing lah kira-kira, itu tidak lebih buas dibandingkan rakusnya manusia. Saya ulangi lagi, dua ekor serigala yang kita lepas di padang rumput, di situ ada binatang ternak yang banyak, itu tidak lebih buas dari buasnya rakusnya manusia, karena manusia dikendalikan oleh dua nafsu, nafsu perut dan nafsu di bawah perut. Nah, pernikahan yang dilakukan tadi oleh Ananda Indra atau anak kita ini sesungguhnya adalah bagaimana mengendalikan nafsu di bawah perut, sehingga ini menjadi sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana pula rakusnya manusia dengan nafsu yang disebut dengan perut. Dalam tulisan saya Jumat hari ini,
ada 3 kasus bagaimana seorang anggota atau calon wakil gubernur karena nafsunya dengan jabatan, dia berani melontarkan ucapan bahwa Nabi Muhammad adalah pengangguran dan menikahi seorang janda kaya raya. Itu karena nafsu perut untuk berkuasa. Yang kedua, Mutia Hafid dari fraksi Golkar yang ditakdirkan Allah menjadi seorang menteri, ya, komunikasi dan digital, baru 2 pekan diangkat sudah dikagetkan 13 karyawan atau pegawai kementeriannya terlibat dalam judi online. Coba lihat berapa ribu? 10.000 apa 1.000? Itu para pelaku judi membayar pajak lah dalam tanda kutip supaya tidak dihapus. Ini lagi-lagi karena nafsu perut. Ingin pergi haji tiap tahun, ingin umroh tiap tahun. Pelakunya pergi haji tiap tahun, pergi umroh tiap saat itu. Baca ya di sosial media ya. Terakhir, kita juga dipertontonkan oleh perilaku pejabat dan anak-anaknya yang hedon, ya, yang hidup tidak punya kepekaan sosial. Ini lagi-lagi adalah karena nafsu di atas nafsu perut tadi. Dari 2 nafsu inilah hanya bisa dikendalikan. Yang pertama, nafsu di bawah perut, nafsu kelamin, itu dengan pernikahan, karena ini akan, ya, menundukkan pandangan, aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajar, dan akan menjaga dari beringasnya kemaluan atau lebih luasanya hawa nafsu. Hadirin berbahagia, maka dari itu kepada Ananda Indra, ini saya pesankan tadi bagaimana separuh agama yang tersisa tadi. Maka di situ ada kata-kata falyattaqillah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Tadi pesan saya di sana, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun, ya, sesibuk apapun. Karena amal apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, nonsen tidak akan berarti ketika sholat kita rusak. Maka dari itu jamaah sekalian, yang kita sudah separuh usia semuanya, apapun yang terjadi, meskipun kita dalam kesendirian apalagi berjamaah, jangan pernah tinggalkan untuk kewajiban kita, yaitu amal yang pertama akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ketika amal-amal yang lain rusak, kurang, itu bisa ditambal oleh sholat itu. Insya Allah, ya, sudah melaksanakan akad nikah ditambah dengan sholat. Tadi saya bisikin lagi, jangan lupa wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Kalau ada rezeki berinfak, ya, silakan, masih muda, ya. Kalau ada rezeki apapun, niatkan berinfak. Ya, insyaallah banyak sekali jalan-jalan lembaga-lembaga Allah yang kita bisa salurkan. Mudah-mudahan sekali lagi Indra yang hari ini sudah dijodohkan, dan malam ini kita bertahniah, kita doakan mudah-mudahan anak kita, tetangga kita, Indra, saya katakan ini adalah sebuah ibadah yang usianya paling panjang. Sholat 5 waktu, kalau 5 kali 7 menit kali 5 hanya 35 menit sehari semalam. Puasa Ramadan hanya 29 sampai 30. Haji wajib cuma sekali. Umroh juga kalau punya sunnah silahkan. Tapi ibadah nikah, ibadah berkeluarga itu sepanjang hayat kita. Maka dari itu saya bertausiah kepada diri saya, marilah kita jaga lembaga Allah yang sangat mulia ini, yaitu kita akan menurunkan anak cucu keturunan yang baik-baik lewat sebuah lembaga yang halalan thayyiban, ya, yaitu akdun nikah. Selebihnya bagaimana? Bukan hanya mampu untuk katakanlah tadi membayar kantor atau ngumpulin tetangga bikin konsumsi atau mungkin resepsi di gedung, bukan hanya itu. Yang terpenting lagi adalah sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, Indra berkewajiban bagaimana menafkahinya. Ini yang disebut dengan man nistato'a minkumul ba'a, siapa saja di antara kalian yang telah mampu, maka kemampuannya bukan hanya
melaksanakan akad nikahnya, tapi bagaimana melangsungkan pernikahan yang ini adalah ibadah yang sangat panjang. Kesimpulannya, saya bertausiah mudah-mudahan atau sudah alhamdulillah Indra sudah melaksanakan separuh agama, separuhnya lagi jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan infak, dan insya Allah kalau sudah demikian maka itulah yang disebut dengan hamba Allah yang soleh, yang solehah, yang taat kepada semua aturannya. Terakhir kita doakan dengan sebuah doa dari mana, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang putrinya, yaitu dengan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah berkahi Indra, semoga Allah berkahi siapa namanya? Miranti, dan semoga Allah berkahi keduanya, dan semoga Allah himpun kebaikan-kebaikan untuk keduanya sepanjang hayatnya. Terakhir kita dudukkan hati kepala kita karena konsumsi sudah keluar, yaitu untuk mendoakan khususnya untuk Ananda Indra dan Miranti. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif baina Indra wa Miranti kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk lebihnya lagi Indra berdiri sebentar, coba cepat. Nah, biar dilihat inilah putra Pamangan yang terakhir yang kedua ya. Itu di belakang ada istrinya tidak? Ya, berdiri silakan. Mbak silakan. Nah, Mbak Miranti. Ya, Miranti berdiri sebentar. Oh, bukan istrinya. Oh, bukan. Udah gini aja. Baik, itu saja dari saya. Nasrulillah wa barakatuh. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Jazakallahu khairan untuk Ustaz dan untuk para jemaah semua yang sudah mau mendoakan adik kami, yaitu saudara Indra dan saudari Miranti. Untuk itu ya sebagai anak pasti bapaknya minta restu, betul ya Pak ya. Jadi saya harapkan Indra untuk semua untuk minta restunya ke bapak-bapaknya, bunda. Jadi karena kita yang minta, jadi kita yang berusaha keliling ya, minta restu sama bapak-bapak kita. Insya Allah dengan restu beliau inilah kita dijaga keluarga kita dari segala para bahaya. Insya Allah jadi keluarga yang samawa ya, sakinah mawaddah ya. Silakan ya. Bismillah. Nabi. Jadi ya tadi dibilang Pak Ustaz, jangan sekedar videoin doang
ya kan? Ustaz, itu lebih gahar dari binatang buas katanya itu. Kalau yang kurang nafsu itu, jadi yang masih pada bujangan ini. Ayo dong, mohon maaf. Nyusul. Tinggal di sini alamat KTP-nya kan. Tinggal saya kira itu tadi belakang dulu kan. Oh, adiknya Pak. Oh ya. Sukses ya. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Wah, ditinggalin. Alhamdulillah. tantangan daripada tantangan kan banyak ya. Nih. Oh ya, geser aja, geser. Udah dari aku. Lupa lagi. Ini belum nih Pak Anton belum nih, masih ada. Dua lagi. Udah. Ini Pak Yudo Pak salamin nih. Selamat Pak Anton. Oh, gimana ini? Gimana? Kata Allah tadi nikahkan bagi Yudo. Nyusul Pak Yudo. Iya. Amin. Bagi kuliah minas banyak saingan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para kru. Nih Pak Bambang, untung Pak Bambang datang nih. Baru nyampe. Biasa. Oke.